kita bisa menggunakan parametrik gitu kan, kapan kita bisa menggunakan statistik non parametrik. Nah, tadi untuk menggunakan parametrik tadi syaratnya ada uji asumsi ya. Yang syaratnya tadi ada, yang pertama harus diambil secara random datanya, kemudian pertama tadi partisipan harus diambil secara random, kemudian datanya harus data interval, kemudian jumlahnya juga harus besar. Besar tadi ada yang mengatakan harus di atas 30, ada yang mengatakan harus di atas 100. Kemudian harus melalui uji asumsi, di mana uji asumsi tadi tergantung dari jenis penelitian yang kita lakukan. Nanti bisa melihat di tabel tadi ya, kebutuhan uji asumsi untuk setiap jenis penelitian. Nah, sekarang kita akan membicarakan penelitian korelasional ya. Jika kita melakukan penelitian korelasional, kemudian nanti menggunakan parametrik dengan syarat yang tadi sudah ditentukan, maka nanti rumus apa yang bisa kita gunakan? Kalau tidak menggunakan parametrik, itu rumus apa yang akan kita gunakan? Nah, yang penting kita paham itu dulu. Nanti kalau penggunaan programnya itu bisa belakang. Nah, penelitian korelasional seperti yang sudah kita bicarakan dalam Medpen, itu penelitian yang tujuannya melihat hubungan antar variabel. Jadi penelitian ini tujuannya melihat ini ya, hubungan antar variabel. Nah, arah hubungan itu ada namanya korelasi yang positif, ada namanya korelasi yang negatif. Nah, ingat ya, kalau korelasi positif itu hubungan antara variabel X dengan variabel Y itu searah. Jadi misalnya kalau dukungan orang tua baik, prestasi akademiknya akan baik. Kalau dukungan orang tua kurang, prestasi akademiknya akan rendah. Gitu. Nah, itu namanya korelasi positif, ya, yang searah. Gitu ya. Kalau korelasi negatif tidak searah. Misal, kalau kecerdasan emosinya tinggi, maka kenakalannya rendah. Nah, yang X-nya ini naik, kecerdasan emosi ya, misalnya, Y-nya tadi kenakalan ya. Kalau kecerdasan emosinya tinggi, maka kenakalannya rendah. Tidak searah ya, ini korelasi negatif ya. Baliknya, kalau kecerdasan emosinya rendah, maka kenakalannya akan tinggi. Ini disebut korelasi negatif. Jadi negatif di sini bukan berarti kalau negatif jelek, kalau positif bagus, gitu ya. Negatif positif ini berbicara arah korelasi. Apakah searah, disebut korelasi positif kalau searah, ataukah tidak searah, disebut korelasi negatif kalau tidak searah. Oke ya. Yang disebut arah hubungan atau arah korelasi. Ada arahnya negatif, ada arahnya positif. Oke. Jadi kadang-kadang antar variabel itu arah hubungannya bisa hubungan yang positif, kadang arah hubungannya bisa hubungan yang negatif. Seperti tadi ya contohnya ya. Oke. Nah, oke, sekarang kita lanjut. Kalau penelitian kita, penelitian yang korelasional dan melibatkan dua variabel, ya, penelitian kita penelitian korelasional, variabelnya hanya dua, ya, variabelnya hanya dua, berarti hanya ada X1 dan Y. Contoh, hubungan antara prokrastinasi akademik dengan kesejahteraan psikologis. Di sini ada variabel Y-nya adalah kesejahteraan psikologis, variabel X-nya adalah prokrastinasi akademik. Hanya ada dua variabel. Satu variabel X dan satu variabel Y. Ya. Jika penelitian kita yang korelasional yang melibatkan dua variabel seperti ini,
Oke. Kalau memenuhi syarat statistik parametrik, ya, maka nanti yang bisa digunakan ada dua ini. Yang pertama bisa menggunakan namanya korelasi produk momen. Yang kedua menggunakan yang namanya analisis regresi sederhana. Itu kalau memenuhi syarat parametrik ya. Ya. Tapi kalau tidak memenuhi syarat parametrik, berarti kita akan menggunakan non parametrik. Nah, pilihannya ada dua. Ada korelasi Sperman-Rowe namanya ya. Korelasi Sperman-Rowe. Ini kurang S ya. Ini harusnya ada tanda petik terus S ya. Sperman-Rowe. Kemudian korelasi Kendall tahu namanya. Oke. Hanya yang sering dipakai itu yang ini ya, yang korelasi Sperman-Rowe. Yang ini jarang-jarang dipakai. Ya. Jadi ada pilihan-pilihan nih. Kalau yang diteliti dua variabel. Ya. Kalau memenuhi syarat parametrik yang akan dipakai korelasi produk momen atau disebut korelasi person atau lebih terkenal korelasi produk momen ya. Kemudian ada analisis regresi sederhana. Kalau non parametrik pilihannya ada dua, korelasi Sperman-Rowe atau Kendall tahu. Tapi yang sering dipakai yang ini, ya, itu ya. Nah, sekali lagi nanti cara menganalisis menggunakan produk momen itu gimana? Itu nanti akan kita pelajari pada kesempatan berikut yang lain ya. Nah, sekarang bedanya nih. Yang penting harus tahu bedanya. Korelasi produk momen ini juga untuk melihat hubungan, ya. Analisis regresi juga melihat hubungan. Jadi kedua-duanya ini sama dalam hal melihat hubungan. Jadi korelasi produk momen bisa digunakan melihat hubungan. Analisis regresi juga untuk melihat hubungan. Hubungan apa? Hubungan antar satu variabel X dengan satu variabel Y. Bedanya apa bedanya? Gitu ya. Nah, kita harus tahu bedanya supaya nanti kita tahu kita akan pakai yang mana. Bedanya, kalau korelasi produk momen hanya melihat hubungan. Hanya melihat hubungan. Kalau analisis regresi bisa meramalkan hubungan. Bisa meramalkan seberapa kuat hubungan. Maksudnya gini, regresi itu bisa kayak gini. Misalnya ini X-nya adalah kecerdasan emosi ya. X-nya ini EQ, kecerdasan emosi. Y-nya ini tadi misalnya kenakalan ya. Y-nya kenakalan. Kenakalan. Gak sulit nulisnya karena gak short screen. Kecerdasan emosi adalah X-nya, kenakalan adalah Y-nya. Nah, misal nih, misal subjek 1, X-nya itu dia dapat skor 36. Y-nya, kenakalannya, dia dapat 70. Karena kecerdasan emosinya rendah, kenakalannya tinggi gitu ya. Subjek nomor 1. Nah, analisis regresi ini bisa meramalkan. Bisa meramalkan, maksudnya gini. Kalau X-nya ini naik satu angka, kalau X-nya ini naik satu angka, 36 menjadi 37 gitu ya misalnya. Kenakalannya akan bertambah berapa angka? Itu bisa diprediksi melalui analisis regresi. Saya ulangi lagi. Kalau X-nya dinaikkan satu angka misalnya, ini kita bisa memprediksi Y akan naik berapa angka. Itu kalau kita menggunakan analisis regresi. Jadi kelihatan ya bedanya. Kalau produk momen tidak bisa meramalkan itu. Yang produk momen hanya melihat ada hubungan atau tidak. Ada hubungan atau tidak. Kalau analisis regresi selain melihat ada hubungan atau tidak, juga bisa meramalkan. Kalau X-nya naik 2 angka, Y-nya akan naik berapa angka. Kalau X-nya naik 1 angka, Y-nya akan naik berapa angka. Nah,
di sini kebayang ya, kalau kita melakukan penelitian, maka kita dengan menggunakan analisis regresi, analisisnya, kita akan bisa memprediksikan, gitu loh. Ketika intelijensinya itu 100, nilai matematikanya misalnya dapat 80. Kalau intelijensinya 110, nilai matematikanya akan berapa? Nah, itu bisa diprediksi dengan analisis regresi. Gitu loh ya. Tapi kalau produk momen tidak. Nah, kalau yang ini korelasi Sperman-Rowe, korelasi kendal tahu, ini hanya melihat hubungan aja nih. Yang bisa memprediksi itu hanya kalau kita menggunakan statistik parametrik. Nah, itu loh salah satu kelebihannya. Kalau kita menggunakan non parametrik, nggak ada rumus untuk memprediksi, nggak ada. Ya, karena memprediksi hanya bisa dilakukan menggunakan analisis regresi sederhana, gitu loh ya. Nah, itu salah satu lagi kelebihan dari statistik parametrik. Sampai di sini bisa dipahami ya perbedaan kelebihan korelasi produk momen dan analisis regresi. Jadi kita harus tahu dulu nih, wah, karena tidak memenuhi statistik parametrik, berarti saya harus menggunakan non parametrik dong hitung korelasinya. Oh, berarti saya harus menggunakan korelasi Sperman, gitu. Kita harus paham gitu. Oh, ini memenuhi semua syarat statistik parametrik nih. Wah, berarti saya bisa milih mau pakai produk momen atau saya mau pakai analisis regresi sederhana ya, biar bisa langsung meramalkan bagaimana nanti hubungan yang terjadi. Nah, gitu. Jadi yang bisa meramalkan ini tidak hanya paranormal aja ya. Analisis regresi ini juga bisa meramalkan arah hubungan gitu loh ya. Itu. Analisis regresi malah lebih canggih meramalkannya. Karena pasti kalau X-nya naik satu angka, Y-nya akan naik berapa? Udah pasti gitu ya. Ada pertanyaan? Silakan. Oke. Nah, yang terpenting sekarang tahu dulu mana yang akan dipakai gitu ya. Nanti analisisnya belakangan ya. Belajar analisisnya belakangan. Yang penting tahu dulu. Oh, berarti yang bisa dipakai ini loh ya. Gitu ya. Ya, Pak. Nah, sekarang kita masuk ke contoh kalau korelasinya lebih dari 2 variabel yang nanti akan Anda lakukan ya. Oh, sorry. Ini penelitian yang 1 variabel nih. Ya. Nah, sekarang Oke. Ya. Sekarang kalau penelitiannya lebih dari 2 variabel ya, lebih dari 2 variabel. Penelitian korelasional yang itu lebih dari 2 variabel. Ya, lebih dari 2 variabel. Yang lebih dari 2 variabel. Maka yang akan kita pakai apa gitu ya. Misal nih judulnya contohnya hubungan antara prokrastinasi akademik dan prestasi belajar dengan kesejahteraan psikologis. Nah, ini Y-nya apa tadi Y-nya? Kesejahteraan psikologis. Yang paling akhir ya. X-nya ada 2. Ini prokrastinasi akademik X1, prestasi belajar X2 kan gitu. Nah, ada 2 X-nya, X1, X2. Nanti kita meneliti menggunakan 3 variabel ya. Variabel Y-nya ada 1, variabel X-nya ada 2. Nah, kalau penelitiannya nanti seperti ini bagaimana? Analisis data yang kita pakai apa gitu ya. Ini nanti penelitian jenengan nanti seperti ini secara umum kebanyakan ya. Kebanyakan menggunakan pola hubungan korelasi yang X1, X2 dengan Y gitu ya. Polanya tadi.
Kalau memenuhi syarat parametrik, masih ingat ya tadi, kalau menggunakan parametrik ada 4 tadi ujinya ya, karena variabel X-nya lebih dari 1. Ada normalitas, datanya harus normal, kemudian ada linearitas, semua variabel harus linier gitu ya. Tadi kan X1, X2, kemudian Y gitu kan, gambarnya kan gini ya. Tadi yang diuji normalitas variabel apa? Variabel Y. Variabel Y ya, oke. Jadi data variabel Y-nya ini harus normal. Syaratnya kan begitu ya. Ini datanya ini harus normal. Harus normal ya variabel Y-nya. Kemudian setelah itu kita harus menguji linearitasnya. Tapi tadi ya syaratnya ya harus sudah diambil random, datanya data interval. Kalau ini kan jelas interval ya datanya karena diambil dari skala psikologi semua toh. Skala prokrastinasi, kemudian tes ya, tes prestasi, kemudian skala kesejahteraan psikologis. Berarti semua datanya adalah data interval, memenuhi syarat kan. Kemudian kita harus uji linearitas tadi ya. Melihat apa tadi linearitas? Hubungan X1 X1 dengan Y ya. Linear atau tidak. Ini harus linear. Kemudian X2 dengan Y. Nah, linear. Kalau linear dua-duanya lanjut ke uji berikutnya. Kalau sudah tidak linear ya berhenti, nggak usah diuji selanjutnya ya karena sudah tidak memenuhi syarat kok. Diuji lagi melihat apa tadi? Multikolinearitas, ya kan? Melihat X1 dengan X2 ada hubungan yang signifikan atau tidak, ya kan? Ini tadi syaratnya harus tidak sama dengan atau tidak ada hubungan ya, tidak terjadi multikolinearitas. Kemudian yang terakhir kita harus melihat lagi model regresinya ya kan. Model regresi X1 dengan Y, model regresi X2 dengan Y, ini modelnya berbeda atau tidak. Syaratnya tadi harus tidak berbeda. Ya, tadi menggunakan uji heteroskepsisitas ya. Nah, itu ya. Wangel ya jenenge. Wangel Pak namanya. Namanya wangel. Ya, terus. Kalau memenuhi 4 syarat itu, maka kita bisa menggunakan statistik parametrik. Nah, kalau nggak memenuhi syarat, ya pakai non parametrik. Kalau pakai non parametrik nggak ada pilihan lagi, ya pakai ini lagi, korelasi Sperman rule lagi. Atau pakai kendal tahu. Tadi saya katakan ini jarang dipakai. Kalau parametrik pilihannya ada 2, korelasi ganda, bisa juga menggunakan namanya analisis regresi ganda. Apa bedanya ya? Sama dengan tadi ya. Kalau korelasi ganda hanya melihat hubungan saja, korelasi ganda ini sebenarnya ya yang dipakai korelasi produk momen ya, sama ya. Ini yang dipakai juga produk momen ya. Kalau analisis regresi ganda bisa meramalkan hubungan tadi. Jadi hubungan X1 dengan Y, X2 dengan Y, X1 dan X2 dengan Y itu bisa diramalkan kalau menggunakan analisis regresi ganda. Jadi kalau saya sarankan ya jangan pakai korelasi, pakai regresi aja. Karena hasilnya kan lebih banyak tuh manfaatnya dibanding hanya menggunakan yang korelasi saja ya kan. Karena korelasi hanya melihat hubungan, analisis regresi bisa memprediksi apa yang akan terjadi. Misal kalau prokrastinasi akademiknya naik 1 angka, kesejahteraan psikologisnya akan naik turun berapa angka. Ini hubungannya negatif ya, hubungannya negatif. Negatif kenapa? Karena kalau prokrastinasi akademiknya tinggi, orang itu semakin tidak sejahtera. Gitu toh? Kayak gitu ya. Nih. Jadi kalau memenuhi syarat parametrik bisa pakai
korelasi ganda atau analisis regresi. Kalau tidak memenuhi syarat ya pakai korelasi Sperman-Rolle lagi. Nah, ini akan saya tunjukkan kelemahannya lagi kalau pakai non parametrik ya. Kalau jenengan penelitiannya model variabel X-nya ada 2 seperti ini ya. Variabel X-nya ada 2. Kemudian tidak menggunakan statistik parametrik, itu nanti pengaruhnya ada hipotesis yang tidak bisa terjawab. Ada hipotesis yang tidak bisa terjawab. Kemarin kan kalau kita judulnya seperti ini, hipotesisnya ada 3 ya. Hipotesis pertama berarti ada hubungan negatif ya ini antara prokrastinasi akademik dengan kesejahteraan psikologis. Itu hipotesis pertama. Hubungan negatif karena kalau prokrastinasi akademiknya tinggi, ini akan rendah, tidak sejahtera secara psikologis. Prokrastinasi akademik itu menunda-nunda mengerjakan tugas akademik. Kalau nunda-nunda tugas itu biasanya kan bawaannya menjadi kita nanti cemas, takut nilainya jelek, macam-macam. Jadi tidak sejahtera secara psikologis. Sejahtera sementara, karena pada saat menunda itu kan lega rasanya, beban hilang kan. Tapi setelah itu bebannya lebih besar. Lebih stres. Iya, karena ketika Anda menunda kan lega, lega, nggak mikir tugas lagi gitu. Terus besok, wah ngumpulkannya masih kurang 2 hari, besok aja, lega lagi. Besok, wah masih 1 hari, bisa dikerjakan besok menjelang mengumpulkan, ditunda terus lama-lama tambah stres nanti di akhir. Nah, hipotesis kedua, ada hubungan prestasi belajar dengan kesejahteraan psikologis. Ini hubungannya apa? Positif atau negatif? Positif, Pak. Positif. Karena kalau prestasi belajarnya naik, otomatis orang akan sejahtera, akan senang, akan bahagia gitu kan. Nah, hipotesis ketiga, ada hubungan. Nah, ini wah, ini salah ini pasangannya nih, contohnya nih saya nih. Harusnya dua variabelnya itu harusnya sama ya arah hubungannya. Karena kalau nggak sama gini nanti hipotesis ketiganya yang bingung. Harusnya sama ya. Misalnya ini prokrastinasi akademik dengan kesejahteraan psikologis. Nah, ini misalnya yang ini yang mempengaruhi kesejahteraan psikologis itu misalnya apa ya? Misalnya perilaku tidak disiplin katakan atau perilaku mencontek gitu ya misalnya. Nah, gitu ya, berarti arah hubungannya sama-sama negatif gitu. Kalau sering plagiasi maka akan tidak sejahtera. Gitu ya. Perilaku plagiasinya semakin tinggi semakin tidak sejahtera. Hipotesis ketiga nanti bunyinya kan ada hubungan negatif antara prokrastinasi akademik dan perilaku plagiarisme dengan kesejahteraan psikologis gitu kan. Kan ada 3 hipotesisnya. Nah, kalau digambarkan kan begini, X1 tadi ke Y tadi ya. Kemudian X2 ke Y. Kemudian kan X1 dan X2 ke Y. Nah, kalau kita menggunakan non parametrik itu tidak bisa nguji yang ini. Hubungan X1 dan X2 dengan Y ini nggak bisa diuji. Nggak bisa dianalisis datanya. Hanya bisa melihat X1 dengan Y, X2 dengan Y. Yang X1 dan X2 dengan Y itu tidak bisa dianalisis. Nah, kan sayang kan? Sudah ambil data, ya kan? Terus sudah mengumpulkan teori susah-susah gitu. Ternyata yang hipotesis ketiganya tidak bisa diuji. Karena data kita tidak memenuhi syarat menggunakan parametrik. Nah, begitu pentingnya parametrik ini, makanya ada yang sampai kemudian nggak random, nggak apa-apa. Yang penting memenuhi uji asumsi klasik. Itu
maksudnya berjuang supaya bisa pakai parametrik gitu loh. Karena kalau nggak bisa pakai parametrik itu nggak bisa menggunakan ini. Atau nggak bisa menggunakan ini. Jadi nggak bisa nguji hubungan X1 dan X2 dengan Y. Jadi tahu ya bedanya sebelumnya. Kalau sebelumnya disebut regresi sederhana itu karena yang di analisis hanya dua variabel. Ini disebut analisis regresi ganda karena yang dianalisis lebih dari dua variabel. Tapi kegunaannya sama, sama-sama memprediksi. Ya, bisa memprediksi. Ya. Baik, di sini ada pertanyaan. Jadi yang penting di sini tahu ya kapan nanti akan menggunakan analisis regresi ganda, kapan menggunakan korelasi ganda, dan kapan hanya boleh menggunakan korelasi Spearman-Rho ya, karena datanya tidak memenuhi syarat statistik parametrik sehingga harus menggunakan yang namanya non parametrik. Pak tanya Pak. Ya silakan. Pak, kalau untuk uji yang seperti ini tadi, misalnya analisis regresi ganda, Ya. berarti korelasi gandanya sudah tidak pakai lagi ya Pak ya? Ya, pertanyaan yang bagus sekali. Atau Betul. tetap harus ada korelasinya? Betul sekali ya. Jadi kalau wah ini untuk saya kayaknya kurang lengkap ya. Ada yang saya kelewatkan contoh. Jadi begini. Kalau sudah menggunakan Regresi. bagus ya, sudah menggunakan regresi, nggak perlu menggunakan korelasi lagi. Kenapa? Karena nanti ketika kita menganalisis menggunakan regresi itu di hasil analisisnya itu sudah ada hasil korelasi. Jadi paket lengkap kalau pakai regresi ini. Sudah bisa melihat hubungan, juga bisa meramalkan. Nah, nanti yang skor korelasi yang keluar itu ya sama dengan yang ada di ketika menggunakan ini. Jadi kalau pakai regresi itu otomatis hasil analisisnya di dalamnya juga sudah ada namanya skor korelasi. Itu ya. Ya. Oke, nanti saya tunjukkan salah satu contoh inilah jurnal penelitian yang bisa dijadikan referensi untuk melaporkan mulai dari uji asumsi sampai hasilnya. Oke. Nah, sekarang kalau ini kita berbicara yang model hubungannya, arah hubungannya itu yang kemarin menggunakan mediator dan moderator ya. Nah, kalau misalnya nanti arah hubungannya itu adalah arah hubungan yang mediator, contohnya kemarin regulasi emosi sebagai mediator hubungan antara mindfulness dengan prokrastinasi akademik, gitu ya. Masih ingat kan yang mediator ini misalnya regulasi emosi, ya kan? Saya singkat saja, misalnya ini regulasi emosi, RE, regulasi emosi. Kemudian ini, saya keliru ya. Yang mediatornya kan regulasi emosi ya. Ini mindfulness, MF mindfulness, kemudian ini RE regulasi emosi sebagai mediasinya kan. Kemudian ini prokrastinasi akademik PA. Nah, mindfulness bisa langsung berhubungan dengan PA, prokrastinasi akademik, tapi bisa juga melalui ya mindfulness melalui regulasi emosi dulu, regulasi emosi mempengaruhi prokrastinasi akademik ya. Atau ada juga kemarin penelitian yang sifatnya menggunakan moderator ya.
Misalnya, kontrol diri sebagai moderator dalam hubungan intensitas melihat video kekerasan dengan agresivitas, ya. Sesuai dengan siapa kemarin yang tertarik dengan bullying, misalnya, ya. Jadi ini ada intensitas di sini melihat video, ya. Intensitas melihat video, intensitas video. Kemudian di sini ada agresi, ya. Kemudian ini gambarnya kayak gini. Nah, gambarnya kayak gini, ini kontrol diri. Nah, singkat KD, kontrol diri. Nah, ini yang moderator. Apakah kalau orang itu intent melihat video kekerasan, kemudian kontrol dirinya tinggi, tetap akan agresif? Nah, gitu kan pertanyaannya. Apakah kalau orang itu aktif melihat tayangan video kekerasan, kontrol dirinya rendah, agresinya akan tinggi? Nah, gitulah ya. Nah, untuk yang model hubungan yang kayak gini ini, itu nanti kita menggunakan yang namanya program ini namanya. Program Prokes Highest namanya. Ini makanya saya katakan jarang mahasiswa Untak yang pakai ini masih jarang. Karena ini memang aplikasi statistiknya agak lebih rumit dibandingkan yang sebelumnya. Nah, bagi yang tertarik mempelajari ini bisa membaca ini linknya saya sertakan langsung dari yang menciptakan program ini. Dan kalau dicari di Google di tutorial itu banyak kok. Cari aja tutorial di Google cara analisis data menggunakan Highest, muncul. Sekarang itu tinggal sebenarnya ditantang semangat kita. Anda semangat belajar, semua di internet menyediakan. Kadang-kadang kita yang malah nggak bisa melayani, nggak ngatasi. Ya, jadi yang penting sudah tahu ya, kapan bisa menggunakan analisis regresi sederhana, kapan menggunakan regresi ganda, kapan harus menggunakan Spearman row saja, ya, karena non parametrik, kapan harus menggunakan Highest untuk melihat ini arah hubungan yang tadi. Nah, bagaimana cara membaca korelasi? Cara membaca korelasi itu yang pertama kita akan lihat skor korelasinya dulu. Skor korelasi itu yang ini ya, skor korelasi. Misal ini berarti motivasi berprestasi dengan prestasi belajar. Itu berapa korelasinya? 0,89. Ini namanya skor korelasi, ya. Ini namanya skor korelasi. Ini dilihat yang bawah ini ya sama aja. Ini kan juga prestasi dengan motivasi kan sama. Ya. Ini namanya skor korelasi. Tadi ingat ya, sebelum titik selalu dibaca 0 ya. Nah, bagaimana melihat arah hubungannya negatif atau positif itu? Dilihatnya sebelum 0 ini ada tanda minus enggak? Kalau ada minus berarti arah hubungannya negatif. Oke. Kalau tidak ada minus berarti arah hubungannya positif. Ya, itu yang pertama. Jadi cara pertama dilihat skornya. Dilihat skornya dulu. Kemudian dilihat skornya ada tanda minus atau tidak. Kalau ada tanda minus berarti arah hubungannya negatif. Kalau tidak ada berarti arah hubungan positif. Itu ya. Kemudian kayak ini kan tidak ada minus berarti arah hubungan positif. Artinya apa? Kalau motivasi berprestasinya tinggi, prestasinya pasti akan tinggi. Kalau motivasinya rendah, prestasinya akan rendah, ya kan? Searah toh, namanya positif. Yang kedua, cara membaca korelasi setelah melihat skor korelasinya, lihat signifikansinya. Ini signifikansi ya, signifikansi. Signifikansinya ini kan 0,000, berarti lebih kecil toh. Berarti lebih kecil 0,05 toh. Ya, kalau lebih kecil 0,05 berarti signifikan. Kalau lebih besar 0,05 tadi bacanya tidak signifikan. Berarti hubungannya signifikan.
Hubungan signifikan artinya apa? Berarti ya kalau apa motivasi berprestasinya tinggi itu akan berpengaruh ke prestasi gitu loh, yang dimaksud hubungan signifikan itu. Kalau hubungannya tidak signifikan, mau motivasinya tinggi mau rendah itu nggak pengaruh sama sekali dengan prestasi belajar. Itu cara memaknainya. Jadi yang disebut hubungan korelasi signifikan itu korelasi yang terjadi akan berpengaruh terhadap variabel Y gitu ya. Oke, baik. Silakan sampai di sini kalau ada pertanyaan pastikan bisa terpahami. Jangan malu untuk bertanya. Pak, maaf Pak, tanya Pak. Ya, silakan. Kalau yang tadi Pearson correlation itu, Ya. kan, kalau positif negatif itu menunjukkan arah hubungan. Ya, ya. Sorry, saya lupa untuk angkanya berapa ya Pak ya? Kalau itu hubungannya kuat sama nggak kuat itu tadi. Oh, Kalau ini 0,898 itu artinya apa Pak? jadi Batasannya tadi korelasi itu bergerak 0 sampai 1 ya. 1 ya Pak ya. Semakin Batasannya. dekat dengan 1 semakin kuat. Ya. Oke. Nah, Berarti ini bagus dong kalau hubungannya. ini termasuk kuat ya. Nanti bisa dicari di Google gitu ya. Ada kok kategorisasinya, misalnya 0 sampai seberapa itu sangat lemah. Misalnya 0,3 sampai 5 sampai 0,50 agak kuat. Misalnya agak hampir cukup gitu misalnya. 0,50 sampai 0,70 cukup misalnya gitu ya. Di atas 0,70 kuat misalnya gitu. Di atas 0,80 sangat kuat misalnya gitu. Tapi nanti coba dipastikan ya, saya agak lupa rentangnya. Oke, makasih Pak. Jadi ada yang seperti itu. Tapi umumnya memang yang dilihat itu mengarah ke signifikansinya aja, signifikansi atau tidak, signifikan atau tidak. Tapi bagus juga kalau dijelaskan hubungannya kuat, lemah. Gitu ya. Tapi signifikansinya ini enggak perlu lupa dijelaskan. Ya. Baik. Ada lagi yang lain, silakan. Pastikan bisa terpahami karena utamanya nanti penelitian Anda kan lebih banyak penelitian korelasional gitu ya. Jadi pastikan untuk penelitian korelasional ini Anda mendapatkan pemahaman yang cukup. Kalau perbedaan kan jarang, lebih banyak nanti yang korelasional. Dan tadi saya menyarankan kan buat apa melihat perbedaan ini. Lebih baik melihat hubungan, lebih menyenangkan. Ya. Nah, kalau Sperman Row juga sama ya, cara melihatnya juga sama ya. Kendal tahu juga sama cara melihatnya ya. Ini ada keterangannya kendal tahu gitu kan. Kendal tahu ini Sperman Row. Cara melihatnya juga sama. Yang pertama lihat skor korelasinya. Kayak ini kan ada negatif. Berarti min 0,9 bacanya ya. Min 0,9. Hubungannya negatif. Berarti hubungannya negatif gitu kan. Nah, kemudian signifikan atau tidak dilihat di sini. Di bawah 0,05 berarti signifikan gitu kan. Artinya kalau kematangan emosinya itu tinggi, bullyingnya akan rendah. Kalau kematangan emosinya rendah, bullyingnya akan tinggi gitu kan. Karena korelasinya negatif. Nah, ini kalau dihitung pakai korelasi Sperman Row, hasilnya lebih besar ya. Pakai korelasi Sperman Row. Iya. Ya. Nah, biasanya kendal tahu itu ada yang mengatakan untuk jumlah subjek yang yang sedikit gitu ya. Yang Sperman Row untuk jumlah yang besar. Gitu ya. Tapi umumnya orang-orang lebih banyak menggunakan Sperman Row sih, dan itu tidak terlalu dipermasalahkan. Lebih banyak menggunakan ini ya, Sperman Row. Oke. Itu ya, itu cara membaca korelasi. Bisa dipahami? Setelah ini saya akan kasih contoh jurnal penelitian yang lengkap ya untuk melaporkan yang 3 variabel. Ya, ya. Ya, saya penekanannya di korelasi utamanya ini.
Dan itu tipikal tesis yang diharapkan dari kita, tuh, Pak. Ya, ya, itu tipikal yang diharapkan. Yang lain nanti kalau nggak nutut waktunya nggak apa-apa maksud saya. Yang penting yang korelasi ini bisa dapat pemahaman yang lengkap. Gitu. Yeah. Coba saya carikan contoh. Nanti saya share di grup ya. Saya kasih. Yeah. Masih. Ini. Saya kalau ngajari statistik memang saya kaitkan langsung dengan penelitian, Bapak Ibu. Jadi biar langsung ngerti mau dipakai apa. Soalnya dulu saya belajar statistik nggak dicontoh-contohkan judul itu saya bingung itu buat apa statistik. Aplikasinya itu saya jadi bingung. Sama Pak, waktu S1 saya juga gitu Pak dulu. Misalnya ini harga diri dan citra tubuh sebagai prediktor kecenderungan body dysmorphic disorder. Nah kalau sudah jurnal itu judulnya nggak boleh korelasi Bu malah. Saya kasih tahu ya. Jurnal-jurnal yang bagus itu nggak mau menerima naskah dengan judul hubungan. Nah, jadi dipakai kata lain. Harga diri dan citra tubuh sebagai prediktor kecenderungan body dysmorphic disorder. Nah, kayak gitu ya. Nah, ini saya ada contoh yang lain lagi. Misalnya saya kasih contoh yang lain lagi ya. Saya kasih contoh. Supaya nanti, saya kasih contoh itu supaya nanti kalau baca-baca jurnal itu tidak bingung juga, ini penelitian apa ya. Gitu. Karena judul kalau di jurnal itu sudah beda dengan judul yang ada di tesis. Nah ini misalnya. Stres akademik pada siswa, menguji peranan iklim sekolah dan school well-being. Nah, judulnya beda lagi kan dengan yang tadi. Nah, ini variabel Y-nya yang mana? Y-nya peranan iklim. Y-nya yang mana Y-nya? Stres akademik. Iya, betul. Stres akademik ya. Stres akademik. Ya. Stres akademik pada siswa, menguji peran iklim kelas dan school well-being. Nah, ini X1, iklim kelas X1, school well-being X2. Jadi judulnya sudah beda ya redaksinya. Kalau di tesis ini judulnya akan hubungan iklim sekolah, iklim kelas dan school well-being dengan stres akademik. Tuh. Tapi kalau di jurnal judulnya sudah berubah. Karena memang gaya penulisan di jurnal berbeda dengan gaya penulisan di. Ada bahasa jurnalistiknya ya Pak? Ya betul. Supaya orang itu tertarik membaca. Tertarik. Nah, ini harga diri dan citra tubuh sebagai prediktor ini masih bisa ditebak ini. Ini body dysmorphia Y, ini X1-nya, citra tubuhnya X2. Tapi nggak ada kata hubungan ya. Oke. Nah, ini saya ingin kasih contoh yang lengkap gitu ya. Nanti jenengan baca ini bagian metode. Bagian metode itu nanti lengkap. Nah, metode. Biasanya lebih jelas itu nanti kalau dibaca di metode pasti ya dijelaskan. Penelitian ini bentuk kuantitatif dengan penelitian korelasional ya kan. Nah, kita ketemu kan penelitian korelasional. X1-nya apa, X2-nya apa gitu ya. Partisipannya diambil dengan teknik apa, ini ada semua di sini. Populasinya berjumlah 932 ya. Kemudian diambil dengan teknik proporsional stratified sampling, random sampling ya. Berarti tiap angkatan diambil secara proporsional yang tadi saya bilang persentase tadi ya. Semakin banyak jumlah kelas, semakin banyak yang diambil. Nah, ini di sini nanti ada uji-ujinya Bapak Ibu.
Ini data deskriptifnya ya, yang bisa diselesaikan dengan statistik deskriptif ini ya. Yang 15 tahun berapa orang, berapa persen, gitu-gitu. Ini tugasnya yang tadi, statistik deskriptif tadi. Nanti pakai SPSS juga, Bu. Nggak perlu ngitung satu-satu juga deskriptifnya. Ini kategori-kategori ya. Nah, ini yang uji asumsi. Ini uji asumsi ya. Ini aja uji normalitas. Cara melaporkannya bagaimana. Ini kan signifikansi P lebih besar 0,05 toh. Maka normal ya kan. Itu ya. Ini kan P-nya 0,2. Lebih besar 0,05. Berarti normal ya. Ada yang mau bertanya? Enggak ya. Enggak, Pak. Ini uji linearitas, ya kan? F-nya berapa tadi? Signifikansinya berapa? Lebih besar 0,05. Oh, linier. Begitu toh? Ya. Kemudian ini, ya. Nah, ini Bapak Ibu, saya jelaskan. Kalau di sini, ini uji linearitasnya kan hanya satu ya. Padahal tadi saya bilang bisa dua ya tadi. X1 dengan Y gimana, X2 dengan Y bagaimana gitu kan? Iya, iya. Kenapa ini hanya satu? Ini ada cara lain Bapak Ibu yang lebih kompleks lagi, di mana itu bisa digabungkan. Tapi itu belum saya jelaskan pada sesi ini ya. Yang saya jelaskan tadi yang umum dipakai, yang biasa dipakai ya. Ini yang sudah yang lebih advance lagi ya. Nanti kapan-kapan lah ya, kalau ada kesempatan. Kemudian ini uji multikolinearitas ya tadi ya. Ingat tadi skor tolerannya, skor PIF-nya, kesimpulannya apa ya. Ini bisa jadi contoh yang bagus ini Bu untuk mempelajari tadi yang apa? Nanti cara melaporkan di bab 3 untuk penelitian korelasional yang pakai dua variabel. Ini nanti bisa jadi contoh yang bagus jurnal ini. Nah, kemudian ada uji heteroskedasititas lengkap kan? Iya, iya. Setelah diuji tidak ada, ya kan? Nah, baru dia menggunakan apa tadi? Boleh menggunakan apa tadi? Kalau syaratnya terpenuhi semua, tadi kan kita lihat ya di awal sudah pakai random, ya toh? Datanya data parametrik. Bisa pakai parametrik. Ya, ya. Boleh minta jurnalnya itu nggak Pak? Oh, ya boleh banget. Nanti pasti saya share. Nanti di-share kok. Ya, nah, kira-kira berarti analisisnya pakai apa nih tadi pilihannya? Kalau memenuhi syarat semua, boleh pakai apa? Regresi ganda. Iya, betul. Kita pakai regresi ganda. Boleh korelasi ganda tapi eman-eman. Pakai aja yang regresi ganda. Kita meramalkan hubungan. Nah, nanti kalau pakai regresi ganda, ya cara melihat hasil di SPSS-nya, lihat ini Bu caranya nanti. Lihat skor konstantanya, lihat apa nih skor P-nya gitu ya. Standar errornya, ngikutin ini aja. Ini yang ditulis di sini semua ini ada di hasil SPSS ya. Ada semua. Nanti kalau cuman tadi kan saya katakan cara menganalisis pakai SPSS-nya nanti pasti akan kita pelajari di kesempatan lain atau nanti di mata kuliah statistik pasti dijelaskan. Nah, tuh. Seperti itu. Nah, kita lihat contoh yang satunya lagi. Ini juga sama ini pakai tadi, pakai nah ya. Nah, ya. Ini dia pakai apa? Kedua sekolah secara proporsi sebagai lokasi penelitian. Nah, ini yang pakai aliran yang tadi Bu, yang enggak random boleh tadi, ya. Lihat ini secara purposif ya. Diambilnya purposif, bukan. Ini ada istilah non probability. Non probability itu sama dengan non random ya.
kata lainnya non probability. Kalau random berarti probability sampling. Nah, ini sama dua-duanya, ini terbitnya di jurnal yang saya kelola, Bu. Kenapa kok tadi yang satunya boleh harus random, yang ini tidak? Gitu ya. Karena editornya kan tidak hanya saya, ya. Kan jurnal ini dikelola bersama, jadi tidak boleh juga sih harus mengikuti yang saya katakan. Di samping itu juga ada pendapat lain yang memang membolehkan. Ini yang tadi ya, iklim sekolah tadi. Nah, ini analisis data, kemudian hasilnya. Nah, ini oke, ini ada uji-ujinya di sini. Nah, ini ada uji normalitasnya, ya kan? Ada uji normalitasnya. Nah, ini yang diuji normalitas malah semua ini. Nah, ini juga sebagai bahan juga. Ada yang mengatakan ahli itu yang diuji normalitas semua. Ini kan X1-nya diuji. Ini Y-nya ya, Y-nya diuji, X1 diuji, normalitasnya X2 juga diuji. Tapi sebagian besar ahli mengatakan yang diuji satu saja. Terus mana yang benar? Sama-sama benarnya. Yang penting kita tahu bahwa memang ada yang membolehkan itu. Ini diuji semua normalitasnya. Kalau yang tadi kan tidak, hanya satu. Ya. Jadi kita pasti akan dapat variasinya. Uji linearitasnya, linear. Nah, ini yang diuji linearitasnya dua toh. Iklim kelas ke stres, school well-being dengan stres akademik ya, dua ya. Yang tadi kan hanya satu, dijadikan satu kan yang tadi. Pakai cara yang saya bilang lebih canggih, ini pakai cara yang masih biasa, diuji sendiri-sendiri. Satu persatu kalau ini. Ya, satu persatu. Enggak apa-apa kan, tapi bisa kita jadikan contoh kan. Kan? Nah, kemudian ini multikoliniaritas ya. Hasilnya tidak terjadi multikoliniaritas, sama dengan tadi. Yang enggak ada di sini apa? Siapa yang enggak ada di sini? Heteroskesdasititas, enggak ada. Ya. Ya. Itu juga sama, Bu. Ada yang mengatakan itu tidak perlu heteroskesdasititas itu. Tapi ada yang mengatakan perlu, harus lengkap. Nah, ini juga bisa jadi nanti argumentasi. Misal jenengan dapatnya itu yang heteroskesdasititasnya itu tidak memenuhi persyaratan. Ya nggak usah dipakai, pakai sampai yang multiko saja, gitu loh ya. Tapi kalau lengkap semua memenuhi syarat, ya dilaporkan semua saja, seperti yang jurnal yang artikel yang sebelumnya tadi. Nah, ya. Jadi kalau enggak oke, enggak usah ikut dilaporkan, Pak. Ya, itu maksudnya. Jadi kita ambil celah-celah dari pendapat itu tetap bisa kita gunakan. Nah, gitu ya. Nah, ini untuk kalau di challenge, Pak. Hah? Kalau enggak dicantumkan terus di challenge, Pak, sama pengujinya, Pak. Artinya itu sudah menjadi sesuatu yang dimaklumi maksudnya ya. Oh. Ya, maksudnya begitu. Itu ya. Nah, jadi kalau ini yang di jurnal yang tadi stres akademik ya, ini untuk contoh mungkin lebih dua-duanya bisa menjadi contoh yang saling melengkapi. Jadi kalau melihat hubungan X1 dan X2 dengan Y, itu nanti yang dilihat yang ini. Yang ini namanya R besar ini ya. R besar. Ya, R. R ini artinya korelasi. Ya, R ini artinya korelasi X1, X2 dengan Y. Itu nanti dilihat skor R besar. Nanti di output SPSS itu ada di tabel yang simbolnya gini, R besar. Nah, R besar itu menjelaskan hubungan X1 dan X2 dengan Y. Nah, gitu loh ya. Korelasinya berapa? Min 0,364. Jadi korelasi X1 dan X2 dalam hal ini adalah iklim kelas dan school well-being
Ya. Itu adalah min 0,36. Berarti hubungannya negatif ya. Kalau iklim kelasnya bagus, full well-being-nya bagus, maka stres akademiknya rendah toh. Kalau sebaliknya iklim kelasnya jelek, full well-being-nya jelek, maka stres ininya akan tinggi, stres akademiknya akan tinggi, ya. Ini ya. Loh, katanya negatif Pak hubungannya. Iya, negatif, arah hubungannya negatif. Negatif kan berarti kalau full well-being-nya rendah, iklim kelasnya rendah, maka stres akademiknya akan tinggi, ya kan? Baliknya. Nah, tuh. Ini bisa digunakan untuk cara melihatnya. Kemudian pahamnya masih kebalik-balik Pak. Ya, memang wajar itu wajar. Kemudian kalau melihat hubungan yang X1 ke Y bagaimana, X2 ke Y bagaimana, itu melihatnya yang di skor ini nanti. Nanti ada namanya skor T ya. Di output SPSS-nya itu ada skor T-nya berapa, kemudian signifikansinya berapa gitu ya. Nah, ini kan signifikan, berarti ada hubungan yang ini kan lebih kecil 0,05 toh. Berarti ada hubungan yang signifikan, tapi hubungannya apa? Negatif toh. Ya. Ada hubungan R-nya dilihat T, kemudian dilihat R-nya. R-nya ini arah hubungannya ya. Arah hubungannya negatif toh, artinya kalau iklim kelasnya tinggi, stresnya rendah. Kalau iklim kelasnya bagus, stresnya rendah. Kalau iklim kelasnya jelek, maka stresnya tinggi. Begitu juga yang bawah, full well-being. P-nya sekian, kemudian R-nya, dilihat R-nya. R ini korelasinya, korelasi full well-being dengan stres akademik ya. Negatif kan? 0,8 berarti lebih kecil 0,05. Berarti kalau full well-being-nya baik, ini rendah stresnya. Kalau ini rendah, maka stresnya tinggi. Jadi tidak searah ya. Tidak searah. Tuh, cara melihat arah hubungannya. Nah, kalau korelasi loh ya gampang, cuman kayak tadi, cuman lihat R-nya terus signifikansinya tadi. Kalau sudah regresi ini memang informasinya agak lebih banyak. Nah, ini kan ada keterangannya. Berdasar persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Konstanta 92,91 artinya jika iklim kelas X1 dan school well-being X2 nilainya adalah 0, maka stres akademik adalah 92. Ya, konstanta itu maksudnya gitu. Jadi kalau school well-being-nya itu dianggap 0, iklim kelasnya 0, itu skor stresnya itu 92. Koefisien regresi variabel X sebesar min 0,323 artinya, ini yang tak maksud bisa meramal tadi. Jika variabel prediktor lain nilainya tetap dan nilai iklim kelas mengalami kenaikan 1, iklim kelasnya naik 1, maka stres akademik mengalami penurunan 0,323. Ini tak gambarkan gini ya. Ini Y-nya stres akademik ya. SA, stres akademik. Kemudian ini iklim sekolah ya. IS, iklim sekolah. Kemudian ini SW, school well-being. Ya. Ini IS, iklim sekolah. Ini school well-being. Ini stres akademik yang di sini. Seandainya ini 0, seandainya iklim kelas ya, bukan iklim sekolah ya, iklim kelas. Seandainya iklim kelas ini 0, misalnya iklim kelas ini 0, itu stres orang ini itu skornya 92. 92,910. Kalau ini 0 ya, iklim kelasnya itu dianggap skornya 0, maka skor stresnya itu 92,1910. Terus pertanyaannya kan begini, kalau iklim kelasnya itu naik 1 angka,
bagaimana stres akademiknya, kan gitu toh. Nah, itu dijelaskan di sini nih. Jadi kalau iklim kelasnya naik 1 angka saja, maka stres akademiknya itu akan menurun 0,323. Ya. Menurun tandanya ini min ini berarti menurun. Jadi kalau ini iklim kelasnya 1, berarti ini dikurangi 0,323, turun menjadi 0,323. Berarti kalau di sini skornya 100, jadi berapa di sini? Berarti 0,323 kali 100. Ya kan? Kan setiap angka kan bernilai 0, jangan 100 lah kebanyakan ya. 100. Misalnya di sini jadi 60 gitu ya. Nah, maka di situ 60 kali 0,323 sama dengan 19. Ya kan? Sama dengan 19. Berarti ini akan turun dari 92 dikurangi 19 kan gitu toh. Karena tadi nilainya 0 ya Pak ya di situ ya. Ya memang seandainya begitu, Asumsinya harus selalu ketika 0 dia angkanya segitu gitu Pak. Ya, asumsinya begitu, tapi misalnya ini dalam pengukuran katakan subjek ini ternyata dapat skor 60. Misalnya ya. Dapat 60, skornya sekian gitu kan. Berarti kalau ini dinaikkan 1 angka, maka ini diturun lagi gitu kan. Iya. Tapi asumsinya skor sekian itu kalau di sini 0. Berarti kalau misalnya di sini ditingkatkan menjadi 100 tadi katakan. 100. Skornya 100. Berarti yang kanan turun 100 kali 0,3. Berarti akan turun 100 kali 0,323. Akan turun 32 skornya. 92 kurangi 32. Akan turun sebanyak 32,3 angka. Nah, ini bisa digunakan memprediksi untuk itu. Itu kalau kita menggunakan regresi. Sementara school well-being-nya berbeda lagi. Kalau school well-being meningkat 1 angka itu penurunannya 0,284. Nah, begitu. Jadi regresi itu bisa kita gunakan untuk memprediksi seperti ini. Menariknya di situ. Sampai di sini ada pertanyaan silakan. Belum kita cukupkan mungkin. Sudah terlalu lelah ya belajar dari pagi. Iya Pak. Jadwalnya bareng kayak gitu. Oke. Oh ya benar. Ini skornya soalnya tinggi banget kok. Sampai 35 ya, tertinggi 135. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Nanti saya kirim ya dua jurnal ini tadi Pak. Jurnalnya nanti saya kirimkan. Nah, yang penelitian komparatif itu S dan S plus facto itu nanti bisa dibaca lebih jauh. Di sini sudah saya tanda-tandai ya. Intinya kalau kita penelitian komparatifnya itu membandingkan 2 kelompok seperti tadi ya. Motivasi berprestasi ditinjau dari jenis kelamin, kan ada 2 kelompok laki-laki dan kelompok perempuan. Kalau parametrik itu bisa pakai ini namanya UJT Independent Sample T-Test. Kalau non parametrik itu yang dipakai nanti namanya ini Mann-Whitney U-Test. Di video saya yang saya lampirkan di linknya itu ada tutorialnya semua. Kalau membandingkan 3 kelompok atau lebih,
memenuhi syarat parametrik, berarti syaratnya tadi kan diambil random, jumlah sampelnya banyak, partisipannya, kemudian melalui uji asumsinya ada uji normalitas dan uji homogenitas ya. Maka yang dipakai namanya ini analisis varian namanya. Kalau tidak memenuhi syarat atau non parametrik, maka yang dipakai namanya nanti Kruskal-Wallis namanya. Semua ini ada di SPSS program-program. Ya caranya seperti tadi, tinggal klik-klik gitu aja. Nah, kalau korelasi tadi yang dilihat skor R korelasi, kalau komparatif yang dilihat skor T. Skor T yang pertama, T-nya berapa, yang kedua ya sama signifikansinya. Ya. Cara bacanya sama juga. Kalau lebih kecil berarti signifikan, lebih kecil 0,05 ya. Kalau lebih besar 0,05 berarti tidak signifikan. Cara bacanya sama. Tuh. Ini kalau Anda penelitiannya apa? Ex post facto atau komparatif. Ingat ya, ex post facto sudah ada perlakuan di suatu tempat, kemudian Anda ingin melihat perbedaan. Contoh, di sekolah A ada ekstra pencak silat, di sekolah B tidak ada ekstra pencak silat. Lalu Anda ingin melihat bagaimana kedisiplinan kedua siswa di sekolah tersebut, berbeda apa tidak? Yang ada pencak silat dan yang tidak ada. Nah, pencak silatnya kan tidak dilakukan oleh peneliti, sudah dilakukan secara alamiah oleh sekolah. Peneliti di situ hanya mengukur hasilnya, maka disebut ex post facto. Ya, tingkatnya seperti itu. Ini contoh cara melaporkannya. Nah, kalau eksperimen, minggu lalu saya jelaskan, eksperimen dibagi dua secara umum. Ada pra-eksperimen, cirinya kemarin masih ingat, tidak ada kelompok kontrol. Tidak ada kelompok kontrol. Jadi contoh, saya memberi pelatihan di kelas A. Sebelum pelatihan, kelas A saya kasih pretest. Setelah pelatihan, saya kasih post-test. Misalnya pelatihan untuk menurunkan prokrastinasi akademik. Gitu ya. Setelah itu, skor pre dan post saya bandingkan. Nggak ada kelompok kontrol, maka yang dipakai namanya uji T paired sample t-test. Kalau memenuhi syarat parametrik ya. Kalau nggak memenuhi syarat parametrik, pakai non parametrik, namanya pakai uji Wilcoxon namanya. Nah, kalau eksperimen semu atau eksperimen murni, masih ingat ya, kalau eksperimen semu atau quasi eksperimen, bahasa lainnya, itu peneliti menggunakan kelompok kontrol. Contoh, saya kasih pelatihan kelompok A, kelompok B tidak saya apa-apakan, kelompok B sebagai kelompok kontrol. Ya, jadi ada kelompok A dan kelompok B ya. Bedanya kalau true eksperimen itu, eksperimen murni atau true eksperimen itu partisipan diambil secara random. Kalau eksperimen quasi atau eksperimen semu, partisipan tidak diambil secara random. Tapi sama-sama ada dua kelompok, sama-sama ada namanya perlakuan. Ya. Maka menggunakan ini uji T independen. Kalau non parametrik menggunakan Mann-Whitney U-test. Ya, kira-kira seperti itu. Ini di sini ada contohnya. Jadi gampang sekali ya penggunaan SPSS itu, tidak sulit kok ya. Tidak semudah, tidak sesulit yang kita pikirkan. Yang sulit bacanya, Pak. Yang sulit menganalisa. Bacanya tinggal tadi nanti melihat catatan yang tadi ya. Misalnya ini ya, tadi saya contoh pra-eksperimen saya. Saya ngasih pelatihan di kelas A. Sebelum pelatihan saya kasih pretest untuk prokrastinasi akademik. Setelah pelatihan saya kasih post-test prokrastinasi akademik. Saya punya dua data. Pretest
pretest prokrastinasi gitu aja. Kemudian post test prokrastinasi. Oh, sorry. Post test prokrastinasi. Ya. Nah, maka saya inputnya kan gini, skor pretest. Nah, saya gini aja. Arah. Kemudian ini skor post testnya. Misalnya begini ya. Nah, ini tinggal saya analisis. Saya sudah pilih di sini nanti. Misalnya memenuhi apa syarat menggunakan parametrik ya. Maka tadi kan saya akan menggunakan paired sample t-test namanya ya, karena pra eksperimen. Paired sample t-test. Paired sample t-test itu maksudnya gini loh, yang dibandingkan itu adalah hanya satu kelompok. Ini kan cuma satu kelompok loh, hanya satu kelas orangnya. Tapi dia punya skor sebelum dan sesudah, makanya disebut paired. Saya klik, masukkan dua-duanya skornya, masuk ke sini, oke. Sudah keluar hasilnya. Nah, ini sudah keluar. Tinggal saya lihat tadi apa skor T-nya. Berapa T-nya? 4,491. Signifikansinya berapa? 0,002. Ya? Signifikan. 0,002. Berarti kan lebih kecil. 0,05 berarti signifikan. Maka ada perbedaan antara prokrastinasi sebelum dikasih pelatihan dan setelah dikasih pelatihan. Itu aja cara baca. Nah, cuman kalau di perbedaan skor T, uji beda skor T, itu minus atau plus itu enggak ada maknanya. Baik minus atau plus sama-sama enggak dimaknai. Ya, enggak dimaknai. Yang dimaknai di sininya ada perbedaan atau tidak. Maknanya itu bisa saja ya tidak ada maknanya, tidak bisa dimaknai ya. Jadi baik plus atau minus sama saja. Kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan silakan sebelum kita cukupkan. Pak, tanya ya, Pak. Ya, silakan monggo. Software SPSS ini ya memungkinkan menolak nggak Pak ketika kita ini milih analisisnya salah gitu Pak? Tidak, ya, enggak. Namanya program itu ya tergantung kita yang pakai kan, dia nggak bisa nolak ya. Ya, kalau kita salah dalam menginput struktur datanya itu mungkin programnya tidak mau. Tidak mau. Contoh ya ini saya inputnya kayak gini nih. Terus saya mau menggunakan independent sample t-test ini namanya. Independent sample t-test. Nah, ini enggak cocok. Enggak bisa dia. Karena independent sample t-test itu minta di sini ada grouping variabel, kelompok. Padahal ini tadi kan enggak ada kelompok. Ini kan hanya skor pre dan post test. Ya, programnya enggak mau jalan ya, Pak. Enggak mau. Nah, kalau menggunakan independent, maka seperti ini buatnya. Prokrastinasi. Yang ini kelompok. Yang ini kelompok. Nah, karena kelompoknya ada berapa yang akan kita teliti. Nah, gitu kan. Nah, kelompoknya ada berapa? Kelompoknya kan ada 2. Misalnya satu itu adalah kelompok eksperimen. Sekali lagi kita yang ngoding ya, berarti 1 ini data apa? Nominal. 2 kelompok kontrol. Identitas ya. Identifikasi. Nah, udah saya kasih identitas nih. Kalau 1 itu dia kelompok apa tadi? Lupa. Eksperimen ya. Eksperimen. Kalau 2 kelompok kontrol. Sudah saya. Nah, jadi kalau saya codingnya di sini begini nanti. 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1.
Ini grouping variabel namanya. Jadi ada yang kelompok kontrol, 1, 2, eksperimen, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kelompok kontrolnya ada 1, 2, 3, 4. Boleh berbeda, tapi bedanya tidak boleh terlalu jauh. Sebaiknya sama jumlahnya. Nah, maka saya pakai independent sample t-test, ini bisa masuk. Variabelnya prokrastinasi, kelompoknya ada 2. Ya kan? Kelompok 1 dan kelompok 2, gitu kan? Nah, bisa masuk. Nah, gitu loh. Nah, ini dilihat skor T-nya berapa. Sama, ini skor T-nya 0, sekian. Kemudian signifikansinya berapa nih, gitu kan? Jadi seperti itu aja. Jadi begitu cara nanti kita menggunakan statistik. Kalau jenengan lihat saya nyontohkan tadi kan cepet banget toh, berarti itu tandanya tidak sulit gitu loh. Cepet banget kan saya nyontohkan SPSS-nya gitu ya. Jadi jangan khawatir, SPSS bukan suatu yang sulit, tinggal ngikutin aja panduannya ya. Silakan dibaca tutorialnya ada di sini. Bagi yang sudah tidak sabar mempelajari, tidak sabar nunggu mata kuliah statistik gitu, nah itu bisa mulai baca-baca dulu, mempelajari lebih awal bisa ya melalui link yang ada di sini. Oke, silakan. Masih ada yang mau bertanya? Silakan ya. Kalau misalnya ada yang mau bertanya lagi.